Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini sempat heboh ya, sempat viral di media sosial ketika ada seorang pendakwah, penceramah, seorang dai yang seharusnya menjadi public figure, yang seharusnya menjadi suri tauladan terhadap para jamaah yang datang ataupun para murid-muridnya, justru kemudian melakukan tindakan yang kurang terpuji ya teman-teman, yaitu dimana pendakwah tersebut ketika berceramah di salah satu wilayah di Jawa Tengah teman-teman, kemudian dalam ceramahnya tersebut, di sela-sela ceramahnya tersebut beliau justru menghina ya, melontarkan kalimat-kalimat yang nggak terpuji, kalimat-kalimat yang menghina terhadap seorang pedagang es teh yang saya pikir usianya pastinya lebih tua daripada pendakwah tersebut, yang ternyata nggak cukup dengan perkataan yang nggak terpuji, perkataan yang menghina, merendahkan pedagang es teh tersebut, tapi juga kemudian setelah itu pun nggak cukup seperti itu, kemudian ditertawakan, bahkan secara beramai-ramai mentertawakan pedagang es teh yang ya kita nggak ngerti gitu kan, kenapa kemudian ini dilakukan, karena mungkin juga memang kebiasaannya si pendakwah ini, tapi memang kemudian peristiwa itu terjadi sekitar tanggal 20 November 2024, tapi kemudian sekitar 2 minggu daripada kejadian itu, video tersebut juga ternyata kejadian tersebut sempat divideokan dan kemudian menyebar viral di media sosial teman-teman, sehingga kemudian banyak sekali kritik, komentar negatif dari para netizen, para penonton media sosial, yang memang saat ini media sosial ini sudah merupakan bagian daripada kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia ya teman-teman, sampai pelosok-pelosok negeri, sampai pelosok-pelosok pedesaan itu bisa mengakses itu semua teman-teman. Dan tampaknya kemudian muncullah di para netizen ini kritikan ataupun komen negatif yang semakin hari semakin menjadi-jadi gitu kan. Bahkan memang kemudian kan memang pendakwah ini kan notabene adalah seorang pejabat negara ya, selain dia dai ulama, dia adalah seorang pejabat negara, yang tentunya kemudian dia ini kan staf pejabat negara, dan lebih menyedihkannya lagi dia ini pejabat negara sebagai staf khusus ya presidenan di bidang kerukunan beragama dan juga tentang pembangunan sarana keagamaan ya, pembinaan sarana keagamaan, yang justru kemudian memberikan contoh yang tidak baik ya, jelas-jelas sekali ya teman-teman. Kemudian ketika menghina, merendahkan manusia lain itu sebuah pernyataan yang nggak terpuji, dan memang kemudian ada jeda waktu ya, dari tanggal ini 20 November peristiwa itu terjadi sampai kemudian viral videonya di tanggal 2 Desember, artinya memang ada kemudian jeda waktu sekitar 2 minggu gitu kan. 2 minggu itu sepertinya juga sang pendakwah tersebut nggak merasa bersalah gitu kan, nggak menyadari kesalahannya gitu kan, dan juga orang-orang yang sekitarnya gitu kan, yang notabene mereka sepertinya juga ulama kan gitu kan, yang mentertawakan orang lain yang sebetulnya secara duniawi mungkin dianggap lebih rendah posisinya oleh mereka gitu kan, daripada mereka. Yang jelas kemudian memang pendakwah tersebut sebagai posisinya, karena dia adalah salah satu staf khusus utusan presiden gitu kan, orang di sekitar kekuasaan presiden gitu kan, dan mendapatkan teguran keras dari kabinet ya teman-teman. Nggak tahu apakah kemudian karena teguran keras dan kemudian memang kemudian komen respon daripada netizen itu sangat luar biasa, kemudian beliau tampaknya kemudian meminta maaf gitu kan, meminta maaf kepada bapak penjual es teh yang belakangan kita ketahui namanya adalah Bapak Sun Haji ya teman-teman. Alhamdulillah bapaknya juga dengan legowo memberikan maafnya kepada orang tersebut. Tapi teman-teman, akhirnya memang kemudian nggak selesai ya, sepertinya memang ini irreversible ya, nggak bisa balik ya, kemudian udah terlanjur kemudian nyebar viral. Kemudian ya saya sendiri juga kaget waktu itu kan, di media sosial saya waktu itu di Facebook tuh terus keluar video, potongan video tersebut, dan memang terekspos terus kan gitu kan,
Yang saya sendiri sih menurutnya kalau kemudian orang yang melakukan kesalahan kemudian sudah menyadari dari hati yang paling dalamnya, dia ikhlas menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada orang yang dizolimi teman-teman, dan kemudian mohon ampunan, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah. Kalau memang seperti itu ya teman-teman, bukan karena kemudian ditegur daripada atasannya ataupun kemudian karena memang karena banyak manusia-manusia lain yang kemudian mengomeni negatif tentang hal tersebut gitu kan. Yang jelas urusannya selesai sebetulnya, tapi ternyata netizen juga enggak tinggal diam, terus saja itu kan viral sampai kemudian muncul tagar out ya gitu kan dari kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Dan memang kemudian enggak lama kemudian sang pendakwah tersebut kemudian juga akhirnya mengundurkan diri dari posisinya. Dan di sini memang kemudian tampak ketegasan daripada presiden kita saat ini ya, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang memang tanpa dedeng aling-aling, dengan datar saja, tanpa hal-hal yang melankolis seperti kemudian menahan ataupun lindolingga gitu kan. Karena kemudian Pak Prabowo Subianto ya kemudian menyatakan bahwasanya ketika orangnya sudah menyatakan sudah sadar dan secara kesatria menyadari kesalahannya, memohon maaf, dan saat ini memang kemudian mengundurkan diri, ya tentunya Pak Prabowo Subianto akan kemudian mencari ya penggantinya. Artinya memang pastinya Pak Prabowo Subianto akan mencari the right man on the right place. Karena memang kan Pak Prabowo Subianto ini di 2 bulan pertama pemerintahannya ini kan memang kemudian memang citranya sudah bagus dan sedang melakukan pembangunan, dan sekaligus juga untuk dia lebih keperbiaannya kepada rakyat kecil, orang-orang kecil itu luar biasa gitu kan, dengan program makan siang gratis, kemudian juga akan menurunkan tarif nanti ketika nanti mudik lebaran ataupun kemudian tahun baru ya. Ini semuanya memang kemudian tarif-tarif daripada ini kan memang suatu kebijakan yang kemudian memang berpihak di rakyat kecil. Dan sementara Pak Prabowo dan timnya kemudian bekerja keras untuk membangun negeri ini dan terbentuknya citra yang lebih baik lagi gitu kan untuk Pak Prabowo Subianto dan para anggota kabinetnya. Sementara ada orang-orang seperti ini yang kemudian kalau dibiarkan ya memang kemudian merusak citra yang bagus yang sudah dibangun Pak Prabowo Subianto dan orang-orang di sekitarnya gitu kan. Dan memang tepat sekali kemudian memang tanpa tedeng aling-aling ya diterima. Tapi yang jelas teman-teman, kalau kemudian kita ini seorang Islam, seorang Muslim, even mungkin orang yang nggak religius pun lihat hal-hal yang seperti itu pun sudah nggak simpatik ya. Kita bisa lihat komen-komen, bahkan even orang yang nggak perlu kemudian orang itu religius itu kan, nggak begitu mengenal agama, karena itu melawan daripada kodratnya manusia ya, melanggar etika-etika kewajaran gitu kan. Dan bahkan kalau memang betul kemudian kita itu orang yang kemudian selain berakhlak dan beretika, kemudian juga memang kemudian kita orang yang religius, tentunya kita runutan kita adalah hadisnya Nabi Muhammad. Hadis adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas sekali ya melarang seorang manusia, hambanya kemudian untuk menghina atau merendahkan hamba-hambanya yang lain. Dan ini memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat ke-11 yang sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'i asa yakunna khairum minhum. Yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, ini redaksinya jelas-jelas sekali ya untuk orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum dari kalian menghina suatu kaum yang lain gitu kan. Karena bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik dan lebih mulia posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang menghina. Dan janganlah kemudian sekelompok wanita dari kalian menghina wanita-wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang dihina posisinya lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang menghina. Dan jelas sekali Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan ya di salah satu hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru batorul haq wa khamtun nas. Kesombongan atau ujub itu adalah kemudian menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Ini sangat jelas sekali ya. Kalau kemudian memang seorang yang memiliki pengetahuan tentang agama secara mendalam,
sebenarnya nggak perlu terlalu mendalam lah gitu kan, udah sangat jelas sekali. Memang referensi kita Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian referensinya bukan dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, dari mana gitu kan ilmu pengetahuannya kalau seperti itu. Yang jelas sekali memang tindakannya betul-betul tindakannya yang nggak terpuji, dan ini pastinya akan menjadi catatan seluruh masyarakat ya, warga negara, masyarakat, dan kemudian para netizen yang kemudian melihat ya. Dan memang sepertinya ini menjadi kebiasaan atau tabiat kalau kemudian dibiarkan. Dan ini memang langkah yang sudah sangat tepat sekali kalau kemudian Presiden Prabowo Subianto, presiden yang sangat kita banggakan semua, mengambil langkah yang tepat dengan tidak menahan ataupun kemudian membela, ya sudah gitu kan. Kalau memang bersalah ya sudah, jiwanya Pak Prabowo ini luar biasa gitu kan, jiwa basicnya dia seorang militer yang kemudian patriot, sudah mengakui kesalahannya, udah kita terima dia kesatria, biar menjadi pembelajaran buat semua, biar menjadi pembelajaran buat orang-orang yang sekitar Pak Prabowo Subianto. Kalau melakukan hal-hal yang kemudian menyakiti rakyat kecil, orang-orang menengah ke bawah segala macam, lapisan bawah, sepertinya juga nggak ada toleransi gitu kan. Pak Prabowo Subianto juga nggak nahan gitu kan, bahwa sekarang bahkan beliau menyatakan sudah menghargai sikap kesatria, mengakui kesalahannya, dan akan mencarikan gantinya, artinya diterima pengunduran dirinya. Dan ini memang kemudian memberikan harapan bagi kita semua. Saat ini presiden yang kita miliki saat ini berdiri di atas semua golongan, berdiri di atas semua elemen masyarakat, dan betul-betul nggak ada yang kemudian yang kebal hukum ya, maksudnya kebal daripada, nggak ada yang kemudian diberi perlindungan ataupun perlindungan khusus oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Melakukan kesalahan sekalipun itu orang dekatnya, ya udah gitu kan, terima. Dan Pak Prabowo Subianto langkahnya sudah sangat tepat, karena memang ketika Pak Prabowo Subianto di 2 bulan awal pemerintahannya ini kan udah luar biasa, citranya sudah bagus, dan semua tim semua bekerja untuk membangun negeri ini, dan citranya akan lebih bagus lagi. Justru kalau dibiarkan yang seperti ini kan memang kemudian merusak citra yang memang sudah bagus ya, yang melekat di mata seluruh warga dan warga negara Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Seperti kalau dibiarkan bisa seperti peribahasa, saat setitik nila bisa merusak susu sebelah enggak. Dan ini poin penting, salah satu poin apresiasi saya sebagai warga negara pada kemudian keputusan Bapak Prabowo Subianto, yang lagi-lagi kemudian memang nggak menahan, nggak gendoli, tapi kemudian ya sudah menerima pengundurannya diri daripada pendakwah tersebut, staf kepresidenan tersebut. Dan Pak Prabowo Subianto saya yakin kemudian saat ini akan mencari orang yang betul-betul tepat di bidangnya, yang kompeten di bidangnya, dan memang kemudian sejalan ya dengan kemudian komitmennya Pak Prabowo Subianto untuk selalu memberikan pembelaan, untuk selalu memperjuangkan daripada rakyat kecil gitu kan. Itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.